Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat bab 1 dalam proposal penelitian. Membuat proposal itu susah atau gampang sih? Ini adalah pertanyaan yang ada di banyak pikiran mahasiswa, termasuk saya sendiri. Baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang akan memulai mengerjakan tugas akhirnya, yaitu proposal. Sulit tidaknya kita tergantung dari beberapa faktor, antara lain topik permasalahan yang dipilih dan banyak sedikitnya teori dan referensi yang menunjang. Ada lagi faktor lain yaitu teknik pengerjaan, seperti lancar tidaknya proses pengerjaan dengan dosen pembimbing hingga kesiapan mental Anda untuk mempermudah dalam membuat proposal itu tersendiri. Baiklah, dalam bab 1 ini kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama itu tema, yang kedua latar belakang, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan penelitian, kelima manfaat penelitian. Langkah pertama dalam menyusun proposal penelitian yaitu menentukan tema dan judul. Dapat dikatakan bahwa tema dan judul penelitian itu adalah separuh dari bagian penelitian penetapan, dan judul inilah langkah tersulit dalam pembuatan proposal penelitian dikarenakan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu harus menarik, belum digunakan oleh orang lain, dan harus bersifat sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisikan hal-hal yang mendorong penelitian akan dilaksanakan. Pada bagian latar belakang masalah, perlu dijelaskan mengapa masalah penting untuk diteliti. Meskipun berbentuk pemaparan latar belakang masalah, harus tetap fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Berikut bagian-bagian yang terdapat di latar belakang masalah. Yang pertama itu pola pemaparan. Pola pemaparan terbagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Pola pemaparan deduktif adalah menceritakan tentang topik permasalahan dimulai dari hal yang bersifat umum yang dideskripsikan menjadi khusus atau lebih spesifik. Sebaliknya, pola induktif akan mengulas permasalahan dari hal yang khusus dan dikembangkan menjadi hal yang umum. Landasan penelitian. Landasan penelitian berisikan tentang teori-teori yang akan menguatkan penelitian Anda secara ilmiah. Terdapat beberapa jenis landasan penelitian yang digunakan. Yang pertama itu landasan faktual, yang kedua itu landasan teoritis, dan yang ketiga itu adalah landasan yuridis. Harapan dan kenyataan. Bagian ini memaparkan mengenai keinginan atau harapan yang ingin Anda wujudkan melalui penelitian ini. Harapan adalah berbentuk kondisi ideal atau yang seharusnya terjadi, merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pada bagian ini pula, Anda perlu menjelaskan mengenai kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Kontradiksi antara harapan dan kenyataan inilah yang akan menggambarkan secara awal mengenai apa sebenarnya topik pembahasan dan tujuan yang ingin Anda capai. Pentingnya penelitian yang Anda lakukan. Anda perlu menunjukkan arti penting penelitian yang Anda lakukan. Jelaskan apa dampaknya apabila hasil penelitian tidak dilaksanakan. Solusi yang Anda ajukan. Pada bagian ini, Anda akan menjelaskan mengenai solusi atas permasalahan yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Anda perlu memaparkan variabel-variabel penelitian yang akan menjadi penguat kenyataan Anda dalam memecahkan permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Selanjutnya, tonjolkan metode pendekatan atau teknik yang digunakan dalam penelitian. Menonjolkan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian dapat berfungsi untuk menarik penelitian pembaca akan kualitas dari penelitian yang Anda buat. Baiklah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah sebagai penegasan dari apa yang dibahas dalam latar belakang masalah. Pada bagian ini, perlu dikemukakan rumusan spesifik dari masalah yang hendak dipecahkan. Rumusan masalah dapat disampaikan dalam bentuk kalimat tanya yang akan menggambarkan secara jelas hal apa yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini. Contoh rumusan masalah adalah, apakah terdapat korelasi signifikan antara minat baca dengan kualitas mahasiswa? Apakah yang mempengaruhi peningkatan minat baca mahasiswa dalam pengaruhnya terhadap kualitas akademis mahasiswa. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian berisikan apa yang menjadi harapan dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian dapat pula berbentuk jawaban dari rumusan masalah. Berikut beberapa contoh kalimat tujuan penelitian. Yang pertama itu, untuk mengetahui pengaruh minat baca mahasiswa terhadap IPK.
Dan untuk mengatasi rendahnya minat baca mahasiswa dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisikan kegunaan penelitian yang Anda lakukan. Biasanya terdapat dua jenis manfaat yang dicantumkan, yaitu manfaat teoritis yang dimaksudkan sebagai referensi dalam pembahasan dan penyempurnaan penelitian yang Anda lakukan. Contoh manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Sebagai referensi ilmiah yang dapat membantu penerapan strategi peningkatan kualitas mahasiswa. Yang kedua, sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam mengembangkan strategi peningkatan kualitas mahasiswa. Dan yang kedua, dari manfaat penelitian itu adalah manfaat praktis yang ditunjukkan bagi pengguna hasil penelitian, seperti masyarakat atau pihak terkait di mana penelitian dilakukan. Berikut adalah contoh kalimat dari manfaat penelitian secara praktis. Sebagai masukan bagi minat perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan minat baca mahasiswa demi meningkatkan kualitas akademis mahasiswa. Dan terakhir, yaitu penutur elemen. Ini cara penulisan proposal bab 1 sudah terbayang dengan jelas kan di otak kita setelah mengetahuinya. Yang harus Anda lakukan berikut adalah latihan dan membuat proposal dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf segala atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.